البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas semua kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Baik itu nikmat yang zahir maupun yang batin. Terlebih lagi nikmat-nikmat yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dengan sebutan nikmatun mutlaqah. Dikarenakan secara umum ikhwani fillah, kenikmatan Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi dua, nikmatun muqayyadah dan nikmatun mutlaqah. Nikmatun muqayyadah yaitu nikmat yang hanya terbatas di dunia saja, yang berkaitan dengan jasad kita, rizki yang diberikan, kemudian kesehatan yang dirasakan, makan yang Allah Subhanahu wa taala rizkikan, dan seterusnya dari kenikmatan-kenikmatan jasadiyah. Adapun nikmatun mutlaqah, nikmat yang tidak terbatas, di mana seorang kapan saja mendapatkan nikmat tersebut di dunia, maka kenikmatan tersebut akan dia rasakan terus sampai di hari akhirnya. Itulah nikmatud din, akhwan. Nikmatud din, nikmat agama ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita Islam dan berikan hidayah kepada kita sunnah, sehingga siapa saja yang istiqamah di atasnya maka dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat. Inilah yang kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa senantiasa berada di atasnya dan mati dengan membawanya. Man mata 'alal islami wa sunnah faqad mata 'alal khairi kullih. Sebagaimana kalimat yang masyhur dari Imam Ahmad rahimahullahu taala, siapa saja yang mati di atas Islam dan sunnah maka sungguh dia telah mati di atas semua kebaikan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita berkaitan dengan beberapa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam As-Sunnah, di mana prinsip ahli sunnati wal jamaah ikhwani fillah yaitu menetapkan semua sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya di dalam Al-Qur'an dan yang ditetapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam As-Sunnah. Penetapan secara hakiki kita imani bahwasanya sifat-sifat tersebut adalah sifat-sifat yang hakiki,
tanpa menetapkan bagaimananya dan tanpa menyamakannya dengan sifat-sifat para makhluk. Prinsip ini akhwan harus betul-betul terpatri pada diri kita semua, agar jangan sampai tergelincir dengan syubhat-syubhat yang dibawakan oleh ahlil bid'ah wal ahwa. Termasuk juga di antara hal yang penting untuk dipahami di sini, bahwasanya prinsip ahli sunnati wal jamaah dalam sifat-sifat tersebut, mereka adalah menetapkan lafaz sekaligus maknanya. Adapun hakikat bagaimananya, itulah yang kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang tidak dipahami oleh kaum Asy'ariyah, sehingga mereka menuduh bahwasanya manhaj salaf, menuduh bahwasanya pemahaman salaf terhadap sifat-sifat Allah adalah pemahaman tafwid. Makanya tidak heran kalau kita dapati pada kitab-kitab tokoh-tokoh yang berkeyakinan Asy'ari akan menuduh salafiyun sebagai orang-orang yang mufawwidhah, yang menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan makna suatu sifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekali lagi ini bukan prinsip ahli sunnah. Ahli sunnati wal jamaah ketika menetapkan suatu sifat, kita tetapkan lafadznya, juga kita tetapkan maknanya. Maknanya maklum, sebagaimana ditegaskan oleh Imam Malik dan sebelumnya guru beliau Rabi'ah, dan juga diriwayatkan dari Ummi Salamah walaupun padanya maqal, riwayat yang marfu' dhaif dalam masalah ini. Ketika ditanya tentang istiwa, beliau tegaskan al-istiwa'u ma'lum. Maksudnya apa? Perkara yang telah diketahui maknanya. Dan ini berlaku pada semua sifat-sifat Allah, bahwasanya semua sifat-sifat Allah itu diketahui maknanya. Karena disebutkan di dalam Al-Quran dan dalam sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang keduanya bilisanin Arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Nah, jadi prinsip ini harus dipahami dengan benar, dengan kokoh. Nah, termasuk juga pada sifat yang akan kita ambil pada malam hari ini, akhwan, yaitu sifatul harwalah. Dikatakan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, wa qalillahi ta'ala lil 'abdi in masyaita ilayya hawartu ilaik harwaltu ilaik. Wa qawlihi inna allaha tabaraka wa ta'ala yanzilu yawma arafah. Di antara nas-nas yang datang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah hadits qudsi ini yang disebutkan oleh Imam Al-Barbahari secara maknanya. Adapun lafaz hadis tersebut secara nas, yaitu diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim, Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allah ta'ala ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu hina yadhkuruni in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in hum khairun minhum wa in taqarraba minni shibran taqarrabtu ilaihi dhira'a wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu minhu ba'ah wa in atani yamshi ataituhu harwalah. Nah, dibawakan hadis ini pada kalimat terakhirnya oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala untuk menunjukkan kepada kita bahwasanya ahli sunnah wal jamaah ketika mendapati dalil yang seperti ini, padanya penetapan bahwasanya wa in atani yamshi ataituhu harwalah, jika hambaku itu datang kepadaku dalam keadaan berjalan,
maka aku akan mendatangi hambaku tersebut sebagai bentuk balasan dia. Allah Subhanahu wa taala akan datangi dengan lebih cepat. Hamba tadi datang menuju Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berjalan, maka Allah Subhanahu wa taala akan datang mendekat kepada dia dalam keadaan harwalah. Dan harwalah maknanya dalam lughah Arabiyah sebagaimana dijelaskan oleh para pengarang Gharibul Hadis, yaitu masyun sari'. Ini makna harwalah. Masyun sari' yaitu berjalan cepat. Dan Ahli Sunnati wal Jamaah menetapkan sifat harwalah bagi Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Di mana sifat ini merupakan sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah, Allah Subhanahu wa taala melakukannya sesuai dengan kehendaknya, dan sifat tersebut kita tetapkan sesuai dengan keagungan Allah, tidak boleh kita samakan dengan makhluk, dan juga kita tidak boleh bertanya-tanya bagaimananya. Tapi kita tahu maknanya. Harwalah apa? Berjalan cepat. Dan dalam hadis ini, kalau kita perhatikan akhwat, Allah Subhanahu wa taala balas apa yang diupayakan oleh hamba berupa taqarrub kepada Allah, upaya pendekatan diri kepada Allah, di mana setiap hamba ini mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suatu bentuk pendekatan, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan lebih dari apa yang dilakukan. Perhatikan kalimat dari tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Aku itu sesuai dengan persangkaan hambaku kepada. Makanya kita dilarang untuk berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu. Kenapa? Karena Allah telah mengatakan, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Aku sesuai dengan persangkaan hambaku kepada. Maka wajib atas kita untuk husnudzan billah, untuk senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi di saat-saat seorang mengalami sakit, terlebih lagi di saat seseorang sudah merasakan dekatnya ajal. Demikian pula ketika kita menemani seseorang yang sudah dekat ajal, kita melihat tanda-tanda sakit yang semakin parah, maka di situ hendaknya kita memberikan targhib, memberikan dorongan agar si hamba ini memiliki prasangka yang bagus kepada Allah. Jangan sampai pada kondisi tersebut ikhwan dia berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagian ulama menegaskan di saat itu hendaknya diperkuat sisi harap untuk memperkuat husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku sesuai dengan hambaku kepadaku. Dan prasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, kawan, itu benarnya prasangka seorang mukmin diwujudkan dengan bagusnya dia dalam beramal. Makanya ditegaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala bedanya antara husnudzan dengan ghurur. Seorang yang ghurur, seorang yang tertipu. Karena apa? Iblis beserta bala tentaranya ketika kita didorong untuk berprasangka baik pada Allah, dia juga masuk dari arah tersebut untuk apa? Untuk memalingkan hamba dari prasangka baik yang benar. Sehingga hamba ini menganggap inilah prasangka baik yang dituntut, di mana dia bergelimang di atas kemaksiatan, terus-menerus melakukan maksiat, kemudian apa? Dimunculkan oleh syaitan prasangka baik saja pada Allah, maksiat terus, Allah kan Maha Pengampun. Maksiat terus saja, Allah Maha Pengampun.
Kamu baca istighfar sekali sudah gugur. Kamu wudu sudah gugur. Ini bisikan-bisikan syaitan. Dan ini bukan husnudzan yang benar. Dikatakan oleh seperti ini namanya ghurur. Namanya kondisi seorang tertipu. Nah, tertipu dengan apa? Dengan tipuan syaitan beserta bala tentaranya. Akan tapi husnudzan yang benar, akhwan, husnudzan dari seorang yang berdosa bahwasanya Allah akan mengampuninya, yaitu ketika dia berhenti dari dosanya, dia berhenti dari kemaksiatannya, kemudian bertobat, disitulah dia memperkuat prasangka baik bahwasanya Allah akan mengampuninya. Husnudzan ketika seorang beramal, dia mengupayakan amalan sebaik mungkin, berusaha mengikhlaskan amalannya, berusaha untuk membetulkan amalannya agar sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia prasangka baik bahwasanya Allah akan menerimanya. Allah tidak akan menyia-nyiakan sedikit pun dari amalannya. Ini husnudzan yang benar. Adapun seorang meremehkan kewajiban, kemudian seorang bergelimang di atas kemaksiatan, dan dia terus-menerus seperti itu dan mengatakan aku prasangka baik kepada Allah, ini keliru. Ini namanya ghurur, kondisi seseorang yang tertipu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa anna ma'ahu hina yadhkuruni, dan aku senantiasa bersama dia ketika dia mengingatku. In dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi, jika dia mengingatku pada dirinya maka aku akan ingat dia juga pada diri. Dalam artian ketika seorang hamba berzikir sendirian, mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sendirian, maka Allah juga akan membalasnya. Allah akan ingat si hamba tadi. Hal ini sebagai nas dalam Al-Quran, fadhkuruni adzkurkum, fadhkuruni adzkurkum. Bahkan sebagian mengatakan seandainya tidak ada keutamaan zikir kecuali bahwasanya Allah akan mengingat si hamba, maka itu cukup. Allah menjanjikan, berzikirlah kalian kepada, ingatlah aku maka aku akan mengingat kalian. Allah akan membalas. Nah, ketika hamba berzikir tidak akan disia-siakan. Hamba kalau Allah Subhanahu wa taala mengingatnya, akhwan, maka Allah Subhanahu wa taala akan muliakan. Allah Subhanahu wa taala akan jaga. Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan dia dari mara bahaya, dan Allah akan mudahkan urusan-urusannya. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in hum khairun minhum, dan apabila dia mengingatku di tengah-tengah manusia, di majelis dia mengingatkan manusia tentang Allah, ini maksud in dzakarani fi mala'in. Nah, yaitu apa? Mengingat Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah kerumunan manusia, majelis-majelis ilmu, di mana di situ disebut Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala diingat, maka Allah Subhanahu wa taala balas, aku akan ingat dia di malak, yaitu di makhluk-makhluk yang lebih bagus dari mereka, yaitu akan disebut-sebut hamba tadi di sisi para malaikat. Nah, pada kalimat ini, akhwan, janji dari Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan tentang keutamaan zikrullah, keutamaan berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Zikir yang kita diperintahkan untuk memperbanyaknya. Jangan sedikit, jangan yang penting berzikir, tidak. Allah Subhanahu wa taala perintahkan fadhkurullaha katsira. Berzikirlah kalian dengan zikir yang banyak. Bahkan dalam kondisi segenting apapun, kita masih diperintahkan untuk berzikir. Karena itu adalah sebab seorang mendapatkan keberuntungan. Di tengah berkecamuknya perang, Allah Subhanahu wa taala ingatkan
kaum muslimin untuk jangan sekali-kali mereka lupa tentang Allah. Ini di saat perang berkecamuk. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullah. Setelah perintah untuk sabat, Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Jika kalian sedang bertemu dengan musuh di medan peperangan, maka sabatlah kalian, kokohlah kalian, jangan lari, bersabar dalam menghadapi musuh tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan juga sebab untuk bisa kokoh, yaitu dan ingatlah Allah Subhanahu wa taala, berzikirlah dengan zikir yang banyak agar kalian beruntung. Apalagi ketika kita kondisi aman. Ketika kondisi aman, ketika kondisi seseorang mendapatkan kenikmatan, lebih dan lebih berhak untuk kita berzikir dengan zikir yang banyak. Dan kalau kita perhatikan di sini, Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengingatnya, Allah akan balas dengan lebih dari apa yang kita upayakan. Dan di antara tanbih dari Syekh Albani rahimahullahu taala ini penting. Karena pada kenyataannya kita ketika berzikir, apalagi zikir-zikir yang di situ ada hitungan jumlah, banyak dari kita targetnya jumlah, sehingga ketika kita menghitung cepat-cepatan, subhanallah. Terkadang gerakan tangannya ini luar biasa, kayak bergerak saja, yang terdengar cuma ngeses saja. Sampai Syekh Albani juga menertawakan yang seperti ini. Was-wasa. Cuma ngeses saja, yaitu subhanallah. Ketika berzikir jangan seperti ini, jangan subhanallah. Tapi apa? Hendaknya satu-satu. Karena kita sedang mengingat Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini tanbih dari beliau rahimahullah ta'ala yang juga pantas. Karena terkadang kita seperti itu. Terkadang kita target jumlah 33. Oleh karena itulah upayakan ketika kita berzikir dari waktu ke waktu. Jangan sampai zikir kita ketika dulu masih umur 15 tahun, 17 tahun, kita sekarang umur 40 tahun sama saja. Zikirnya masih gitu-gitu aja, masih ngeses saja. Diperbagus. Diperbagus ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kita berzikir ketika sendirian, Allah Subhanahu wa taala akan ingat kita. Ketika kita mendekat kepada Allah, mendekat satu jengkal, Allah Subhanahu wa taala mendekat ke arah kita satu zira'. Sebagaimana kelanjutan hadis, wa in taqarraba minni shibran taqarrabtu ilaihi zira'ah. Jika hambaku tersebut mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, maka aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Ini menunjukkan apa? Allah membalas senantiasa lebih dari amalan kebaikan yang dilakukan oleh hamba. Hamba mendekat satu jengkal, Allah mendekat lebih. Wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu minhu ba'd. Dan seandainya si hamba tadi mendekat kepadaku satu hasta, maka aku akan mendekat kepadanya lebih lagi, yaitu satu depa. Kalau satu hasta cuma dari apa? Secara lughahnya dari ujung dhira' itu dari ujung jari yang paling panjang sampai siku. Ini dhira'. Sedangkan yaitu satu depa. Ini maksudnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berikan balasan kepada hamba-hambanya atas semua amalan-amalan kebaikan, lebih daripada yang telah diupayakan. Termasuk kalimat terakhir, wa in atani yamshi ataituhu harwalah. Jika dia datang kepadaku dalam keadaan berjalan,
maka aku akan mendatanginya dalam keadaan cepat. Nah, berjalan cepat. Nah, disitulah inti dari dibawakannya hadis ini, yaitu penetapan sifat harwalah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat fi'liyah ikhtiyariyah, di mana Allah Subhanahu wa taala melakukannya sesuai dengan kehendaknya. Dan ini yang ditegaskan oleh Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, bahwasanya ahli sunnati wal jamaah menetapkan sesuai dengan zahir nas. Dari hadis ini, akhwan, terdapat dorongan bagi kita semua untuk apa? Untuk musara'ah fil khairat, untuk kita bercepat-cepat pada kebaikan-kebaikan, untuk bersegera dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Kenapa? Karena ketika kita bersegera, Allah Subhanahu wa taala akan balas lebih. Dan fadilah dari bersegera dalam beramal, akhwan, yang pertama, karena itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk bersegera, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah kalian menuju pengampunan Rabb kalian dan menuju surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melakukan amalan-amalan yang menjadi sebab seorang mendapatkan pengampunan, dan amalan-amalan yang menjadi sebab seorang dimasukkan ke dalam surga. Dan dengan bersegera melakukan amalan, seseorang terjauhkan dari fitnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tegaskan, badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil mudlim. Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dan ini, akhwan, sangat penting untuk kita upayakan terlebih lagi di zaman-zaman yang kita rasakan begitu banyak fitnah. Semakin bertambah zaman, semakin bertambah buruk keadaan. Itu yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ya'ti zamanun illa walladzi ba'dahu syarrun minhu. Tidaklah datang satu zaman kecuali zaman setelahnya lebih buruk. Dan keburukan zaman itu ya dengan semakin banyaknya fitnah yang ada, baik terkait syubhat maupun syahwat, dengan banyaknya kemaksiatan-kemaksiatan, bahkan kesyirikan-kesyirikan. Makanya kita wajib, jika ingin selamat, kita harus, jika ingin mendapatkan keselamatan dari tertimpa fitnah, untuk apa? Mubadarah bil a'mal, sebagaimana perintah Nabi tadi, badiru bil a'mali fitanan. Bersegeralah kalian dengan apa? Dengan amalan-amalan yang kalian upayakan untuk bisa apa? Mendahului datangnya fitnah. Jangan sampai fitnah datang duluan dalam keadaan kalian belum memiliki bekal amalan. Nah, ini akan menjadi apa? Menjadi santapan empuk fitnah. Setiap datang fitnah terjerembab, setiap datang fitnah dia apa? Terjatuh. Kenapa? Di antara sebabnya, akhwan, dha'ful amal. Di antara sebabnya adalah lemahnya kita dalam beramal saleh. Karena siapapun itu, ketika dia amalannya saleh, terkumpul padanya keikhlasan, terkumpul padanya mutaba'atus sunnah, dan ditambah dia bersegera padanya biiznillah, ini sebab seorang selamat dari fitnah-fitnah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan dalam hadis tadi, badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil mudlim. Kemudian Nabi sifati fitnah-fitnah yang datang tersebut, yang kita harus berpacu. Jangan sampai apa? Jangan sampai fitnah ini mendahului, menerpa kita. Nah, tapi kita apa? Bersegeralah untuk beramal sebelum datangnya fitnah-fitnah tersebut. Karena fitnah itu ibarat
musuh yang datang menyerang, ikhwan. Kalau kita diam di tempat, ya kita akan hancur. Tapi kalau kita mendahuluinya, itulah sebab keselamatan. Nabi SAW ibaratkan fitnah-fitnah tersebut kaqita'il lailil mudlim, seperti potongan-potongan malam yang gelap. Malam semakin larut, ikhwan, semakin pekat. Kita perhatikan malam, mulai dari awal tenggelamnya matahari masih ada bias-bias cahaya, tapi semakin larut semakin pekat. Demikian pula fitnah, semakin larut fitnah tersebut, semakin sulit seorang bisa selamat, semakin sulit untuk seorang bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Sehingga keadaannya yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafir. Seorang laki-laki di pagi hari dalam keadaan beriman, sore harinya sudah menjadi kafir. Ini kondisi seorang yang terfitnah luar biasa. Seorang terfitnah yang luar biasa ya seperti ini. Paginya dalam keadaan Islam, tapi sorenya sudah berubah menjadi kafir, wal'iyadu billah. Dan sebaliknya, sore hari di atas Islam, di atas keimanan, tapi terfitnah, kemudian pagi harinya sudah menjadi kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunia. Dia menjual agamanya dengan secuil dari perkara duniawi. Bi'aradin. Di sini nakirah untuk menunjukkan tahkirnya, bukan untuk menunjukkan banyaknya. Bi'aradin minad dunia. Dia menjual agamanya tersebut dengan apa? Secuil dari perkara duniawi, sesuatu yang remeh dari hal dunia. Seandainya semua dunia dia gunakan untuk menjadi pengganti keselamatan saja tidak cukup, apalagi cuman sebagian kecil dari dari hal duniawi. Maka jangan sampai seorang muslim, apalagi seorang sunni, seorang salafi, kemudian rela mengorbankan keselamatan agamanya demi hal-hal duniawi. Di sini juga isyarat dari Nabi kita Muhammad SAW bahwasanya fitnah dunia ini fitnah yang besar, bukan fitnah yang ringan. Jangan sampai seorang meremehkannya. Karena Nabi sendiri telah menegaskan likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummatil mal. Setiap umat itu ada fitnahnya. Kemudian Nabi khususkan fitnah untuk umat ini dari sekian banyak fitnah. Bukan berarti cuma satu ini, tidak. Tapi Nabi tegaskan di sini untuk menunjukkan bahwasanya ini fitnah yang mendominasi, yang menjadi sebab banyak sekali manusia dari kalangan umat Muhammad terjatuh dalam kebinasaan. Kata beliau, wa fitnatu ummati al-mal, dan fitnah umatku adalah harta. Karena harta seorang rela untuk menjatuhkan diri dalam keharaman. Tidak apa-apalah. Yang penting dapat duit. Kemudian terjerembab semakin dalam, akhirnya apa? Tidak apa-apa meninggalkan sholat sekali-sekali. Kan yang rojih meninggalkan satu sholat tidak sampai kafir. Yang penting sholat-sholat lain masih dikerjakan. Syubhat syaitaniyah terus ditarik, semakin larut di dalam fitnah, akhirnya meninggalkan sholat secara totalitas. Akhirnya murtad. Berawal dari apa? Dari al-mal, dari perkara duniawi. Dan sebagian lagi malah dengan sukarela untuk menjual agamanya, ditukar dengan secuil dari pemberian orang-orang kufar, para misionaris. Akhirnya dia menjadi kafir, apakah itu menjadi Nasrani ataupun Yahudi. Wal'iyadu billah. Maka wajib atas kita sekalian untuk menjaga diri dari hal yang tersebut. Di antara adalah
bersegera dalam beramal. Karena kapan saja seorang bersegera beramal, seorang datang berjalan mendekat diri pada Allah, Allah sambut dengan lebih cepat. Sebagaimana hadis tadi, wa in atani yamshi ataituhu harwala. Nah, apalagi kalau hamba ini semakin cepat untuk mendekat kepada Allah, maka tentu Allah akan balas dengan semakin cepat lagi. Dan mereka-mereka yang bersegera dalam beramal, mereka itulah para pengikut anbiya wa rasul yang sejati. Allah Subhanahu wa taala sifati para anbiya wa rasul, mereka adalah orang-orang yang yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Demikian pula musara'ah fil khairat, bersegera pada kebaikan sebab terkabulkannya doa. Allah Subhanahu wa taala setelah mengisahkan sederetan kisah para nabi di surat Al-Anbiya dengan berbagai ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka. Kemudian mereka berdoa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala berikan jalan. Kemudian di akhir kisah ketika menyebutkan Nabi Zakaria, wa Zakaria idnada rabbahu rabbi la tadarni farda wa anta khairul warithin fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu bahkan pada hal-hal ikhwan yang sebenarnya sudah di luar nalar, sudah di luar logika, tapi karena kuatnya harapan mereka pada Allah Subhanahu wa taala dan bersegeranya mereka dalam beramal, Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Zakaria tatkala bermunajat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kondisi sudah tua, tapi karena kuatnya harapan pada Allah dan besarnya husnudzan pada Allah serta bersegeranya dia dalam beramal, tetap dia berdoa, Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Wahai Rabbku, jangan engkau biarkan hamba sendirian tanpa memiliki keturunan, dan engkau adalah sebaik-baik zat yang mewaris. Dan ini bagi kita semua akhwan ma'syarah salafiyin tentunya juga merupakan hal yang kita khawatirkan. Jangan sampai seorang sunni salafi tidak memiliki penerus. Nah, kita untuk mendapatkan orang-orang ikhwan, mendapatkan mad'u, mendapatkan orang yang bisa menerima manhaj salaf ini sulit. Dapat satu, subhanallah, gembiranya bukan. Nah, dan di sana ada jalan yang biidznillah tabaraka wa taala lebih mudah dari itu, yaitu melalui jalur keturunan kita. Keturunan kita yang apa? Yang mendidik dia dari awal. Seandainya toh seorang tidak mampu mengajari manusia atau tidak ada manusia yang mungkin datang untuk belajar kepada kita, kita punya murid anak-anak kita. Nah, jadikan anak-anak kita sebagai apa? Sebagai mat'u kita yang pertama kali. Nah, untuk menjadi penerus kita. Nah, tentunya kita ingin tidak terputus. Nah, tidak terputus. Nah, setelah kita mengenal dakwah salafiyah ini, dan sampai terputus kemudian tidak ada penerus. Di antara kesedihan Nabi Zakaria yaitu sangat sedih. Sampai-sampai memohon pada Allah, la tadarni farda wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan engkau biarkan aku sendirian, tidak ada pewaris, tidak ada yang meneruskan perjuangan. Nabi punya. Nah, ingin ada yang mewarisi dakwahnya, meneruskan perjuangannya. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik zat yang mewarisi.
Maka Allah Subhanahu wa taala kabulkan, fastajabna lahu wa aslahna lahu zawja. Naam, fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawja. Naam, kami kabulkan doa dari Nabi Zakaria dan diberi hibah berupa anak yang bernama Yahya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menamakannya. Nah, yang sebelumnya belum pernah ada yang bernama Yahya, sebagaimana disebutkan dalam surat Maryam, lam naj'al lahu min qablu samiyya. Nah, maka ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi Zakaria dan sebelumnya juga diberikan kepada nabi-nabi yang disebutkan pada rangkaian kisah tersebut. Sebabnya apa, ikhwan? Karena mereka itu kanu yusari'una fil khairat, orang-orang yang dulunya bersegera di dalam kebaikan-kebaikan. Engkau ya Abdullah ingin dikabulkan doanya, di antara jalannya adalah apa? Bersegera pada kebaikan-kebaikan. Bersegera menyambut seruan azan ketika kita dipanggil, bersegera untuk beramal saleh, bersegera pada semua pintu-pintu kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala bukakan untuk kita. Ini dari sekian banyak fadilah, sekian banyak keutamaan-keutamaan seseorang bersegera dalam beramal. Dan hati-hati, jangan sampai seorang terkena tipuan iblis dan bala tentaranya dengan senjata bernanti-nanti. Naam, taswif, yaitu bernanti-nanti, nantilah. Bahkan pada perkara duniawi saja, kawan, seorang yang bernanti-nanti mesti dia akan apa? Akan mendapatkan kesulitan setelahnya dan berakhir dengan kegagalan. Dicela pada perkara duniawi, bernanti-nanti menumpuk-numpuk pekerjaan, apalagi pada perkara akhirat. Makanya ditegaskan oleh Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala, "Na'am, iyyaka wat taswif fa innahu min junudi iblis." Hati-hati kamu, jauhi oleh kamu at-taswif. Saufa af'al. Aku akan melakukan ini, aku akan melakukan itu, tapi nanti tidak bersegera. Kenapa? Karena taswif ini termasuk di antara tentara-tentaranya iblis. Yaitu apa? Pasukan-pasukannya iblis untuk apa? Untuk mengakhirkan kita dari kebaikan. Karena seseorang kalau sudah terkena penyakit bernanti-nanti, dia tidak akan bersegera. Dan seorang yang tidak bersegera mudah terkena fitnah. Nah, mudah untuk apa? Ditarik pada keburukan-keburukan dan minimal dia terakhirkan dari kebaikan. Makanya Nabi SAW ketika melihat beberapa sahabat, mereka duduk-duduk di muakhir masjid, di bagian belakang masjid. Ini sekedar duduk di belakang sesuatu yang hissi. Mereka masih menghadiri majelis Nabi SAW. Nah, tapi ada yang suka di akhir-akhir. Maka Nabi SAW tegur. Karena apa? Seorang berakhir-akhir walaupun apa jasadnya belum tentu dia semangatnya juga luntur, belum tentu. Tapi ketika tubuhnya sudah berakhir-akhir, ini lambat laun juga semangatnya akan luntur. Dan memang biasanya di majelis-majelis ketika kita misalnya khutbah atau sholat berakhir-akhir, ini akan menjadi kebiasaan. Seorang terbiasa telat, ketika telat berikutnya tidak terasa ada sesuatu yang kurang. Dan ini Nabi SAW telah peringatkan, taqaddamu la yazalul qaum yata'akharun hatta yuakhirahumullah. Maju segera. Kenapa? Karena terus menerus suatu kaum itu berakhir-akhir. Ya, senantiasa seorang berakhir-akhir hatta yuakhirahumullah, sampai Allah Subhanahu wa taala akhirkan. Mundur, setelah itu hilang sudah. Nah, sudah tidak kelihatan lagi. Nah, di majelis-majelis di mana rimbanya tidak diketahui. Udah apa?
sudah hilang. Demikian. Nah, syaitan ketika memalingkan seseorang hamba, nah, dia apa? Dia bersabar. Dia akan dipalingkan langsung seketika, kecuali pada mereka-mereka yang memang dia yakin itu bisa. Tapi bagi yang butuh untuk sedikit-sedikit, dia akan tempuh itu. Diakhirkan sampai apa? Allah Subhanahu wa taala akhirkan dia. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, la yazalul qaum yata'akhirun hatta yu'akhirahumullah. Naam, dan ini termasuk di antara hukuman yang berat. Dan kenapa? Karena malasnya kita, berakhir-akhirnya kita dalam suatu kebaikan menjadikan kita diakhirkan dalam banyak hal. Bahkan wal'iyadu billah juga apa? Menjadikan seseorang terjebak dalam berbagai macam fitnah. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Nah, ini untuk pertemuan kita malam hari ini. Nasallallahu azza wa jalla ayyuhaffiqan. Alhamdulillahirabbil alamin.